Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Internet of Things. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Topan. Saya seorang software arsitek di salah satu perusahaan education teknologi yang ada di Indonesia. Di video ini kita bakal kenalan dulu dengan apa itu Internet of Things, bagaimana sejarahnya, bagaimana penerapannya di Indonesia, dan bagaimana arsitekturnya. Oke, langsung saja kalau gitu kita mulai dari definisi. Secara garis besar teman-teman, Internet of Things itu adalah sebuah istilah ya dalam dunia teknologi yang dapat membuat segala sesuatu, segala benda yang ada di sekitar kita itu bisa terhubung ke internet. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Contohnya, misal teman-teman di rumahnya atau di kantornya ada CCTV. Nah, itu bisa kita sebut sebagai teknologi IoT. Karena apa? Karena dari CCTV itu mengirimkan gambarnya ke internet sehingga usernya bisa mengakses via HP. Nah, maka CCTV itu bisa dikategorikan sebagai device IoT. Contoh lain, semisal di rumahnya teman-teman ada smart lamp ya, lampu pintar, di mana lampu pintar ini bisa kita kontrol dari jarak yang sangat jauh, bisa kita matikan ataupun bisa kita nyalakan. Nah, ini juga merupakan salah satu dari penerapan Internet of Things. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya. Jadi Internet of Things itu adalah segala benda yang ada di sekitar kita yang bisa terkonek ke internet. Nah, ngomongin tentang IoT, mungkin sebelum kita lanjut ke teknis, saya pengen kenalin dulu ke teman-teman semua sejarahnya. Jadi sejarah IoT itu sebenarnya seperti apa sih? Siapa yang menemukan dan lain-lain. Jadi sebenarnya IoT itu sudah mulai sudah mulai dibuat itu semenjak internet itu sudah mulai ditemukan, teman-teman. Jadi sekitar tahun 1960 itu internet sudah mulai ditemukan. Nah, cuman penerapannya sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 80-an. Jadi tahun 1980 ini ada seorang programmer dari Universitas Carnegie Mellon. Dia itu membuat sebuah vending machine yang bisa terkoneksi ke internet. Jadi tujuannya dia mengkoneksikan vending mesinnya ini supaya dia pengen tahu nih apakah fungsi dari vending mesinnya sebagai fungsi pendinginnya itu tetap berfungsi sama dia pengen tahu nih stok yang ada di dalam vending mesinnya ini tinggal berapa. Nah gitu. Jadi sejak tahun 80 sebenarnya sudah ada nih device yang sudah terkoneksi ke internet. Nah baru tahun 99 jadi ada seorang ini ya, seorang pionir teknologi yang kebetulan dia juga menemukan ini ya, RFID, jadi kayak tag ID gitu dari MIT. Jadi namanya Kevin Aston. Nah, fotonya ada di sebelah kiri ini, teman-teman. Jadi si Bapak Kevin Aston ini dialah yang memperkenalkan kepada kita semua istilah dari The Internet of Things. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sejarahnya. Jadi sejak tahun 99 bisa dibilang segala benda yang terkoneksi ke internet itu disebut sebagai device IoT. Nah, kita lanjut teman-teman, berikutnya tentang potensi penerapan IoT di Indonesia. Ini saya screenshotkan sedikit PPT dari Asosiasi IoT Indonesia. Dari PPT ini teman-teman bisa lihat ya, bidang-bidang apa saja sih yang potensi yang yang bisa kita terapkan IoT di dalamnya. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, di sini ada 5 teratas. Jadi yang pertama ada bidang manufacture, yang kedua retail, yang ketiga transportasi, yang keempat mining, dan yang kelima agriculture. Ini 5 teratasnya. Cuman secara garis besar itu hampir di semua bidang itu sudah diterapkan Internet of Things. Nah gitu teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, semuanya ada di sini. Nah, berikutnya, tadi kita udah berbicara tentang potensi yang ada di Indonesia ya. Nah, berkaitan dengan potensi sebenarnya di Indonesia sendiri itu tidak lepas dari yang namanya regulasi juga, teman-teman. Kenapa ada regulasi? Karena memang, IoT ini kan sesuatu device yang ini ya, bisa dibilang, high tech ya, high tech. Maka, supaya penerapannya ini tidak sembarangan,
Maka dari itu Indonesia juga mengeluarkan regulasinya. Nah, nanti untuk lebih detailnya sebenarnya ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman baca terkait regulasi. Kurang lebih ada 5 ya di sini. Ada Perdirjen SDPII nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sama nomor 161 tahun 2019. Nanti semua hal tentang regulasi itu ada semua di dokumen-dokumen ini. Cuman kalau secara garis besar, kalau kita rangkum sebenarnya aspek apa aja sih yang diatur dalam regulasi IoT di Indonesia? Kurang lebih ada 4 hal ini teman-teman di ini ya, di yang bagian sini. Jadi ada regulasi berkaitan dengan frekuensi. Jadi kayak misal kalau kita menggunakan device IoT itu kita konektivitasnya itu menggunakan frekuensi berapa. Misal kalau teman-teman pakai WiFi berarti di frekuensi 2,4 GHz. Kalau pakai GSM berarti di sekitar 900, kurang lebih seperti itu. Ataupun di konektivitas yang lain. Jadi frekuensi itu diatur sangat ketat di dalam regulasi ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan frekuensi-frekuensi ini ya yang ada gitu. Yang kedua itu berkaitan dengan security. Ini juga sangat penting teman-teman karena ini berhubungan dengan data ya. IoT itu kan simpelnya kita mengirim data ya dari suatu benda yang pengen kita ambil datanya ke internet. Maka dari itu aspek security ini sangat-sangat diatur di dalam regulasi ini. Yang ketiga berkaitan dengan data. Nah, ini berhubungan dengan security sebenarnya. Nah, jadi di dalam dokumen ini juga diatur penggunaan data seperti apa, datanya disimpan di mana, dan lain-lain. Dan terakhir terkait TKDN, ini lebih ke ini ya, komponen elektroniknya, apakah apa namanya penggunaan komponennya itu berapa persen diproduksi di Indonesia, berapa persen dari luar. Nah, itu juga diatur di dalam regulasi IoT di Indonesia ini. Nah, itu terkait regulasi, teman-teman. Kemudian gimana sih cara kita mengetahui apakah device kita itu udah sesuai dengan regulasi atau belum? Jadi sebenarnya caranya gampang teman-teman. Di Indonesia sendiri itu sudah ada, kalau dari data terakhir ya yang saya screenshot dari YouTube-nya ASIOT, itu ada kurang lebih sekitar 11 testing lab ya, 11 lab yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan testing atau uji coba terhadap device kita apakah udah sesuai dengan regulasi atau belum. Gitu. Jadi ada 11 ini nanti teman-teman bisa dipilih aja sesuai dengan yang terdekat dengan wilayahnya teman-teman sendiri. Gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa kita pengen apa namanya testing? Yaitu tadi teman-teman. Jadi ketika kita nanti memproduksi alat kita, alat IoT kita secara massal, itu biasanya kita itu perlu apa ya, bisa dibilang istilahnya adalah sertifikasi ya. Sertifikasi alat. Jadi alat kita ini kalau bisa udah sesuai standar, udah sesuai regulasi yang ada di Indonesia sehingga bisa diterapkan, sehingga bisa dipakai oleh banyak orang. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu kemudian terakhir sebelum kita masuk ke teknis ya, teman-teman. Saya pengen teman-teman paham dulu nih arsitektur yang ada di IoT itu seperti apa sih? Nah, berbicara tentang arsitektur, sebenarnya mungkin ada yang belum tahu ya arsitektur itu apa. Jadi sederhananya arsitektur itu adalah sebuah proses ya, rancangan proses yang apa ya, yang bisa menjadi gambaran kita tentang bagaimana IoT sistem itu dibuat gitu. Jadi dari rancangan ini kita bisa paham nih, oh alur alur pembuatannya itu mulai dari sini sampai sini, alur datanya itu mulai dari sini sampai sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang setiap kita pengen membuat sebuah device IoT biasanya pasti kita membuat rancangannya terlebih dahulu. Bagaimana data itu bisa terkirim, menggunakan network apa, tersimpan di mana, dan tertampil di mana. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, terkait arsitektur sebenarnya sederhana kok, teman-teman. Arsitektur IoT sendiri itu secara garis besar itu terbagi menjadi 3 hal. Ada 3 bagian ya. Pertama bagian things-nya, bagian bendanya, kemudian bagian cloud-nya, kemudian bagian visualisasi datanya. Kalau bagian things-nya atau bagian bendanya itu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu terkait end device-nya ya. Jadi hardware-nya lah.
Ya, baik itu sensor, baik itu microcontroller, baik itu aktuator, ataupun gateway, itu semua masuk di kategori things ini, gitu. Kemudian dari sini, misal dari sensor, kemudian masuk ke microcontroller, kemudian dikirim datanya ke gateway, baru gateway nanti ngirim datanya ke cloud. Nah, baru nanti di bagian cloud ini, nanti data disimpan, kemudian misal ada hal yang ingin diproses di dalam cloud-nya, nanti juga masuk di dalam sini. Nah, setelah datanya diproses, baru nanti data itu bisa ditampilkan di berbagai media visualisasi, baik itu di website ataupun di aplikasi. Atau biasa kalau bagian sini tuh biasa kita sebut sebagai IoT platform. Nah, gitu teman-teman, gampang ya. IoT arsitektur itu kurang lebih seperti ini alurnya. Komponen-komponen yang ada di dalamnya kurang lebih akan seperti ini. Baik itu teman-teman membuat alat yang sederhana ataupun alat yang cukup kompleks. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk video pertama kita pada kali ini. Untuk awal kita intro dulu. Jadi saya pengen teman-teman setelah video ini teman-teman udah pelajari, saya harap teman-teman sudah paham nih IoT itu apa, contoh-contohnya gimana, gimana penerapannya di Indonesia, gimana regulasinya, sampai gimana arsitekturnya gitu teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian video kali ini, kita lanjut di video berikutnya.